Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan seperti biasa kita mentadabburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ayatnya di surat 33 ayat 50 ya, tentang akad nikah ya. Sudah ketemu? Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a Allahu 'alaika wa banati 'ammika wa banati 'ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Nabi hadiahnya nih hadiah. Seorang nabi punya hadiahnya besar. Itu hamba sahaya yang kau miliki itu maksudnya pembantunya apa? Hamba sahaya beda kalau dengan pembantu yang kayak kita sekarang ini. Kalau nabi itu begitu. Iya, hamba sahaya itu Kalau pembantu, iya. boleh dikawini ya? Boleh. Ya kan pembantu juga bisa dikawini. Pembantu bisa nggak? Iya, nanti kalau Pak Sono punya pembantu, cari yang bagus dikit gitu ya, biar bisa dinikah. Ya. Jadi di sini ayatnya sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu. Kan kita nggak ada ditulisin menghalalkan istri-istri, baru satu kita istrinya, gitu nggak? Kalau Nabi sudah ditetapkan tuh jumlahnya juga istri-istri, berarti istrinya lebih dari satu. Yang telah engkau berikan mas kawinnya kepada hamba sahaya yang engkau miliki dan hamba sahaya yang engkau miliki. Jadi kalau mau nikah berikan mas kawinnya gitu. Semakin banyak mas kawin yang kita berikan kepada istri kita semakin baik gitu. Ada tuh yang ngasih mas kawin rumah mewah gitu ya. Ada itu. kemarin yang berapa? Kakek-kakek
12 tahun. Berapa mas? Mas kawinnya 500 juta, mobil nama rumah. Iya, begitu. Kakek-kakek aja punya mas kawin 500 juta, betul nggak? Mobil mewah gitu sama rumah. Kamu yang masih muda gini pengen nikah lagi punya mas kawinnya seperangkat alat sholat gitu ya kan? Ya Allah, ya. Gitu. Yang bagus itu apa? Cincin emas minimal 5 gram gitu kan, bertahtakan berlian berapa karat? Iya begitu. Boleh nggak seperangkat alat sholat? Boleh. Cuma ya Allah, dibayar tunai kata Ustaz. Saya dulu gitu. Makanya sekarang beri itu istri ya. Dek, dulu saya ngasihnya cuma seperangkat alat sholat. Kata Ustadz, ini sekarang tambahannya nih, beliin cincin pakai berlian nggak istri? Enggak. Beliin, aduh jangan beliin, itu murah ya kan. Kemarin berapa harganya yang berlian? 50. 50, ya beliin lah itu 50 juta itu ya kan. Gitu. Tuh udah akhir. Termasuk apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Ya. Nabi itu kalau habis perang gitu dapat ghanimah gitu ya kan, bisa dibagi-bagi itu. Nah, gitu. Makanya kerjanya perang terus Nabi di Madinah itu. Ini dulu ayat turun ini apa karena dulu Nabi nggak tahu atau gimana? Ya ini petunjuknya buat Nabi. Iya awalnya mungkin nggak ngerti. Ya iyalah, kan Nabi itu Main ambil-ambil aja kali gitu. Nabi itu diarahkannya oleh Allah langsung. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak melakukan sesuatu kecuali turun wahyu. Ditanya sama sahabatnya saja kalau dia belum dapat wahyu, enggak jawab ya. Nggak berani ngomong. Enggak berani. Itu Nabi. Beda dengan kita, so tahu. Iya kan? Ditanya, Ustadz, ini bagaimana pendapat ini? Pendapat saya, ya Allah, hebat betul nih Ustadz punya pendapat dalam agama gitu. Kalau nggak tahu dalilnya, cari dulu dalilnya gitu. Kita bilangin jujur aja gitu. Maaf ya, saya belum ketemu dalilnya. Insya Allah saya cari dalilnya ya. Nanti ayatnya saya beritahukan, kemudian hadisnya saya beritahukan, asbabun nuzulnya saya kasih tahu, asbabul wurudnya saya kasih tahu, sirahnya saya kasih tahu. Saya baca dulu gitu. Jujur kalau belum ngerti. Ini enggak, menurut pendapat saya kamu itu harus begini. Hebat betul gitu mengarahkan agama dengan pendapatnya. Siapa kamu? Jadi Rasul itu melakukan sesuatu itu atas petunjuk Allah melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu. Ini disebutkan semua nih. Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Kalau kita paman laki-laki sama paman perempuan, kalau paman dari laki-laki nih kan adik bapak ya, adik bapak ya, adik bapak. Terus kalau sama adik ibu itu paman bukan? Adik ibu, adik bapak. Iya. Paman muda ya. Hah? Paman muda lah. Adik ibu, ya Pak Le. Bule Pak Le. Itu bedanya bahasa Qur'annya. Kalau paman dari bapak itu namanya am. Kalau paman dari ibu namanya khal. Ini disebut di sini. Khalatika. Ayat itu. Jadi jelas kalau Al-Qur'an itu bahasa yang jelas. Kalau kita itu paman dari mana? Dari bapaknya atau dari ibunya? Paman juga. Gitu kan? Gitu. Maka bahasa yang sempurna adalah bahasa Al-Qur'an. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Jadi banyak dulu
perempuan-perempuan yang menyerahkan diri kepada Nabi agar dinikahi gitu. Jadi kalau ada perempuan yang datang kepada kita pengen dinikahin, iya nikahin dong gitu. Mantap. Gitu. Gitu ya. Tapi khusus Nabi nih. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, sebagai kekhususan bagi Nabi. Nggak boleh, kita juga nggak boleh, walaupun Bukan untuk semua orang mukmin kata Allah. tuh nggak boleh. Baca ayatnya, makanya lihatin ayatnya. Ayatnya. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada kekhususan buat Nabi, ada keumuman buat umatnya, ya gitu. Jadi jangan itu Nabi juga begitu gitu. Lihat dulu ayatnya, lihat dulu dalilnya, lihat dulu hadisnya, gitu ya kan. Lihat dulu asbabun nuzulnya, gitu ya. Jadi syarat nikah itu ada berapa sih? Hah? Syarat kamu udah nikah belum? Balik. Syaratnya yang pertama tamyiz ya. Ya, tamyiz. Apa tamyiz? Iya. Dewasa dia, waras. Orang gila jangan dinikahi, waras. Jadi kalau orang gak waras gitu jangan dinikahi. Kemudian ada kesinambungan ijab dan kabul. Contoh kayak gini nih. Kira-kira boleh nggak nih ya dibilangin gini? Ada seorang laki-laki ya datang nih, kemudian berkata kepada laki-laki yang lain, nikahkanlah Fulan dengan putrimu. Ya. Nikahkanlah si Fulan itu, si Fulan itu dengan putrimu. Ya. Kemudian dia berkata, kata bapaknya dia bilang gini, aku nikahkan dia dengan mahar 1.000. Jadi anaknya dinikahkan dengan mahar 1.000. Kemudian mereka memberitahu laki-laki yang dimaksud, umpamanya si Fulan gitu, dimaksud. Lalu ia berkata, si Fulannya bilang, saya terima nikahnya. Ada jeda, gitu. Maksudnya saya nikahkan si Kimin gitu, Kimin. Contoh aja nih mungkin, contoh. Saya kata di kampungnya dibilangin tuh sama bapaknya. Saya nikahkan putri saya yang bernama Fatimah, yang cantik ini, ya, binti Fulan, gitu ya, dengan si Kimin. Si Kiminnya ada di Jakarta. Si Kiminnya ada di Jakarta. Datanglah utusannya tuh, gitu. Kata bapaknya, kamu dinikahkan sama si Fatimah. Kamu bilangnya apa, Min? Salah. Kami terima nikahnya. Itu jadi kayak itu. Hah? Jadi ya? Jadi tuh, ya, jadi. Tapi kalau nggak tahu orangnya mau nggak, Min? Nggak mau nih. Ya, itu yang kedua syaratnya tuh ya. Berarti pakai Zoom sekarang ini. Iya, pakai Zoom. Itu syaratnya yang kedua gitu ya. Kemudian lafadz kabul itu tidak jauh berbeda dengan ijabnya ya, nggak jauh berbeda gitu, nggak kudu dia dijelasin dulu, khutbah dulu gitu ya, gitu, nggak usah ya. Gitu. Ketika pihak pertama berkata, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar 100.000 gitu, ya 100.000 lah. Jadi pihak kedua, saya terima nikahnya dengan mahar 200.000. Maka akad pernikahan itu Hah? Hah? Saya terima nikahnya dengan mahar 200.000. Maka akad pernikahan itu tetap sah
meskipun jumlah mahar yang diucapkan di dalam kabul berbeda dengan mahar yang diucapkan di dalam ijab. Hal itu karena ia lebih bermanfaat dan menguntungkan daripada mahar yang diucapkan di dalam ijab. Kalau lebih kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Kurang nggak boleh. Kalau begini boleh. Iya. Berarti kalau kurang tinggal nambahin doang kali ya gitu. Untung nggak? Untungnya untung siapa? Perempuan. Iya gitu ya. Kemudian yang keempat, kedua belah pihak dapat saling mendengarkan ucapan satu sama lain ya. Itu syaratnya ya. Jadi kedua belah pihak keluarganya itu bisa mendengarkan. Itu yang dibilangin lafadznya ya. Jadi ada lagi yang maharnya pakai Al-Quran ya, pakai Al-Quran ya. Gitu. Jadi banyaklah mahar itu ya. Pakai sendal jepit. Iya macam-macam, macam-macam. Mahar boleh itu ya, boleh, boleh. Ya. Pakai sendal jepit. Terus akadnya nggak mesti pakai bahasa Arab kalau nggak bisa ya. Mobil tuh nikahan gitu nggak mesti gitu. Dia pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh ya. Pakai bahasa masing-masing yang bisa dimengerti bahwa dia ada ijab dan kabul, itu syarat itu ya. Jadi syaratnya ada 4 itu ya. Rukunnya yang penting rukunnya. Rukunnya ada berapa? Rukun nikah tuh ada berapa? Ada berapa ya? Coba. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Wali, terus saksi, ijab kabul. Tadi mahar. Itu yang penting gitu ya. Kalau maharnya belum dikasih, jangan dicampurin dulu. Berarti ngutang nggak boleh campurin dulu. Utang boleh dia, utang Tapi boleh. kan belum dikasih, nggak boleh campurin. Itu sebagai pembukanya itu yang paling penting ya. Gitu. Maka disiapkan, jangan sampai hilang. Pas mau ijab kabul, cincinnya jatuh kali, tinggal tempatnya doang. Gitu. Boleh tapi Boleh gitu nggak ya. boleh dicampurin dulu. Iya, gitu ya. Itu tentang nikah. Banyaknya, jadi makanya gini, banyak orang yang nikah gitu, dia nggak tahu sehingga pernikahannya sudah rusak di awal. Sudah rusak di awal. Apalagi yang bergaya gitu. Nikahnya di mana? Di masjid agung, ya kan? Itu yang hadirin ada yang head datang, udah nggak sholat tahiyatul masjid, termasuk keluarga-keluarganya main duduk-duduk aja. Terus dia mulia gitu. Dari situ saja dia harus berpikir ulang gitu. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan pernikahan kita yang dulu agak kurang-kurang kita perbaiki sekarang ya kan. Contohnya kayak Pak Sugeng tuh bukannya kurang ya kan, ya ngasih mahar seperangkat alat sholat, boleh nggak? Boleh, tapi yang bagus itu seperangkat emas bertahtakan berlian. Kalau udah punya, kalau belum punya yang nggak usah, itu aja udah cukup ya. Cukup. Sementara itu kan terus. Ya. Ya mudah-mudahan dengan pernikahan yang baik kita hidupnya langgeng bersama istri dan anak-anak kita ya sampai kita meninggal dunia, dan Allah pertemukan nanti di akhirat kelak dengan orang-orang yang sama-sama beriman sebagaimana janji Allah di surat 52 ya. Di surat 52 bahwa Allah akan pertemukan keluarga kita nanti di akhirat kelak ya. Dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.